Adapun yang dimaksud dengan istilah af'al dengan kata af'al adalah af'alnya hayawanat, akilatan atau ghairu akilah, baik itu berakal ataupun tidak berakal. Wa yadkhulu fiha masyiyus sajar, sehingga di sini memasukkan jalannya pohon yang bisa berjalan. Wa tasbihul hasa, batu yang bisa bertasbih. Wa haninul jada', yaitu pelepah kurma yang merintih. Wa idlalul ghamam, yaitu mendung yang menjadi pelindung Nabi. Wa kalamu diraisyah lahu, ucapan bahwasanya kawari biasanya kaki kambing istilahnya, ya istilah kawari menurut. Kalau daraisyah, kaki kambing yang di sana bisa ngomong kepada Nabi. Wa wajhul hasri, ketika di sana istilah af'al itu masih luas, di sana mencakup akilah ghairu akilah, maka di sana menasukkan ada pohon yang bisa bergerak, ada batu yang bisa bertasbih, ada pelepah kurma yang bisa merintih, ada mendung yang bisa menjadi payung, ada kaki kambing yang bisa berbicara. Hal-hal tersebut memasukkan af'al yang seperti itu. Wa wajhul hasri fiha alal masyhur, adapun membatasi persalahan af'al annal af'al al ikhtiyariyah, bahwasanya yang dimaksud adalah af'al ikhtiyariyah. Apa itu af'al ikhtiyariyah? Ya pekerjaan yang normal, gerakan normal. Kalau af'al yang di sana iktirariyah adalah gerakan yang refleks, sesuatu yang di sana seseorang tidak bisa berbuat, seperti kamu bersin, refleks saja langsung bersin. Apakah itu bisa dikatakan ikhtiyariyah? Yaitu refleks saja. Siapa yang membuat bersin seperti itu? Maka hal di sini akan kita bahas nanti. Siapa yang berpendapat bahwasanya apakah ada bedanya ikhtiyariyah dan iktirariyah? Yang mestinya ada bedanya. Af'al ikhtiyariyah yaitu sesuatu yang pekerjaannya normal, ya bergerak dengan kehendaknya sendiri, tidak karena refleks. Hal yang refleks itu berbeda. Annal af'al al-ikhtiyariyah imma ayyakula binafbi al-qudrah al-hadisah fiha aula. Bahwasanya af'al ikhtiyariyah ada kalanya dikatakan dengan tidak adanya kemampuan makhluk di dalam af'al ikhtiyariyah ataupun tidak. Fal awal, maka tentang yang menafikan bahwasanya af'al ikhtiyariyah itu tidak ada bagi makhluk, maka ini adalah al awal madhabul jabariyah. Wasani imma ayyakul bita'siril qudrah al hadisah fiha aula. Adapun yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya ada pengaruh kemampuan atau istilah kemampuan makhluk di dalam masalah af'al ikhtiyariyah ataupun tidak. Fal awal, maka yang pertama yang mengatakan itu adalah pengaruh kemampuan dari makhluk tersebut, maka itu adalah madhabu al-qadariyah. Kalau Jabariyah mengatakan bahwasanya tidak ada kemampuan apapun di dalam makhluk, maka itu qadariyah. Jadi nanti makhluk itu berjalan ke barat, yaitu itu adalah Allah yang menjalankan, berjalan ke timur, terbang ke langit, itu semuanya Allah yang menjalankan. Itu adalah pendapatnya Jabariyah. Kalau Qadariyah gimana? Jadi Qadariyah itu mengatakan bita'sirul qudrah al-hadisah fiha, bahwasanya ada kemampuan di dalam diri seseorang makhluk, dalam diri makhluk. Jadi apapun yang dia lakukan adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi itulah perbedaan antara Jabariyah dan Qadariyah. Wasani madhabu ahli sunnah radhiyallahu anhum. Adapun yang kedua-duanya bisa bahwasanya yang seperti apa? Ini ungkapan di dalam masalah redaksinya ini agak sedikit agak sedikit jelimet. Wasani madhabu ahli sunnah radhiyallahu anhum al awal minan salasah.
Al-awwal min as-salasah madhabul jabariyah ta'ifatun min ahli dhalal wa summu bidzalika liqaulihim bil khabar bil jabr al-mahdud wa la yakfurun. Sedangkan yang kedua ini nanti yang di sana antara keduanya nanti itu adalah madhab pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah. Adapun yang pertama al-awwal min as-salasah yaitu madhabul jabariyah. Siapa itu jabariyah? Ta'ifatun min ahli dhalal wa summu bidzalika liqaulihim bil jabri al-mahdi. Kenapa kok mereka dikatakan jabariyah? Karena ucapan mereka sendiri yang mengatakan bahwasanya seseorang itu murni terpaksa, tidak ada keinginan apapun. Mau ke barat ya karena memang itu sudah diarahkan ke barat, mau ke timur ya memang sudah diarahkan ke timur, mau ke atas, mau berangkat ke majelis ya karena memang sudah diarahkan, sudah dijalankan, memang sudah Allah menghendaki dia berjalan ke majelis, tidak ada keinginan apapun dia, jadi ke majelis ya berangkat saja ya. Tidak ada campur tangan dia tidak ada kasbunya, tidak ada usaha, murni itu semua dari Allah. Wala yakfurun, akan tetapi mereka tidak kafir dengan i'tiqad yang seperti itu. Jadi ini pendapat tentang masalah hakikat atau masalah syariat. Jadi masalah seperti ini, mereka itu mengatakan seperti itu murni keyakinan mereka seperti itu. Jadi kalau Jabariyah pendapat seperti itu bahwasanya makhluk itu bergerak dengan sesuatu yang sudah dipastikan Allah, mereka meyakini hal tersebut seperti itu secara hakikatnya seperti itu kata mereka. Jadi kalau nanti ahlu sunnah itu nanti bisa ini menurut hakikatnya seperti ini, tapi ada istilah syar'inya. Kalau menurut syar'i itu nanti ada kasbu. Kasbu itu usaha. Terus kalau seseorang itu dia bergerak, kalau kita ditanyakan bergerak ke arah manapun itu adalah semuanya kehendak Allah. Terus kapan dia akan mendapatkan pahala dan kapan akan mendapatkan siksa atau dosa gitu. Orang semuanya yang menggerakkan Allah, itu yang akan menjadi pertanyaan. Dia nanti mau makan di saat siang seperti ini, pas saat bulan puasa. Kalau dia mengatakan itu semua kehendak Allah, berarti tidak ada siksa. Orang yang gerak itu adalah gerakannya Allah. Dia makan karena gerakan Allah. Jadi hal-hal tersebutlah yang menuntut kita. Oh, kenapa kok seperti itu? Harus ada istilah kasbu, ada istilah yang lain-lainnya. Maka istilah yang seperti ini jangan kita samakan yang mana hakikat dan mana yang syariat. Ada batas ketentuannya. Paham? Ada yang ditanyakan? Wasani, adapun yang kedua itu madhabul qadariyah, adalah pendapatnya qadariyah. Siapa itu qadariyah? Kita dal, yaitu ta'ifatun min ahli zaid wa dhalal tunkiru anna Allah ta'ala qaddaral asya' fil qidam, yaitu sekelompok dari orang-orang atau ahli zaid, orang-orang yang suka melenceng, wadhalal, dan tersesat, tungkiru annallaha ta'ala qaddaral asya' fil kitab, yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap sesuatu itu pada zaman azali. Mereka mengingkari, yaitu kelompok siapa qadariyah, yaitu kelompok yang di sana mengingkari bahwasanya Allah telah menastikan sesuatu pada zaman azali. Walidzalika summu bil qadariyah, karena itulah mereka dinamakan dengan istilah qadariyah. Linafihim al qadar, karena mereka menafikan yang namanya qadar. Apa itu qadar? Yaitu ketentuan Allah. Mereka menafikan bahwasanya Allah mempunyai ketentuan. Wa qad qila bi kufrihim, ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah kafir. Wal asah ada kufrihim, adapun menurut kaul yang asah mereka tidak kafir. Wa huwa qaulul aksar, yaitu yang mengatakan tidak kafir adalah pendapat mayoritas. Bi syahadati qauli sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti adanya
ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faida qaluha," yakni asyhadah. Ketika ada orang yang mengatakan syahadat, "Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallahi ta'ala." Jadi ketika orang itu masih bersyahadat, mau seperti apapun perbuatannya, selagi mereka masih membaca syahadat, masih sholat, intinya mereka masih dalam keadaan yang di sana beriman. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, yaitu darah mereka masih dijaga, harta mereka dijaga, kecuali memang ada faktor yang lain seperti mereka membunuh, yang di sana wajib diqisas. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun hisab itu miliknya Allah. Jangan kita ikut-ikut menghisab, biar Allah saja yang menghisab. Kita gak usah ikut-ikutan hisab. Maka salah satu manhaj kita, metode Azhar kita, yaitu kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah selagi mereka itu masih salat, masih melakukan membaca syahadat yang lain-lainnya. Karena di dalam salat pun ada syahadat. Kalau mereka dalam sehari salat 5 waktu, yang mana berarti di dalam sehari semalam, berarti mereka ada membaca syahadatnya berapa kali? 5, lebih dari 5, 9, karena subuh cuma tasahudnya sekali, yang lainnya 2, ya kan? Benar gak? Berarti dalam satu hari semalam mereka masih mengucapkan syahadat 9 kali. Maka kita tidak menghukumi orang yang di sana walaupun perbuatannya seperti apa, walaupun iktikadnya atau keyakinannya itu seperti apapun, selagi mereka itu masih ada membaca syahadat, ya maka mereka masih dalam kategori ahlul kiblah. Maka itu salah satu manhaj kita Al-Azhar adalah tidak mengkafirkan ahlul kiblah walaupun seperti apa keyakinan mereka. Paham? Jadi kita harus paham kenapa Al-Azhar itu wasati. Wasatinya Al-Azhar itu karena mereka mengamalkan seluruh hadis. Tidak ada hadis atau nas syariat pun yang diilghakan. Bahkan semuanya diamalkan, diaplikasikan di dalam kehidupan. Makanya ahlul kiblah bukanlah orang kafir, walaupun mereka mempunyai keyakinan yang sangat ekstrim sekali. Selagi mereka masih membaca syahadat, maka ya sama ahlul kiblah. Asamu minni dima'uhum wa amwal, tidak boleh diperangi, dan harta mereka tidak boleh dirampas. Paham ya? Maka pendapat yang ashah, walaupun qadariyah itu istilahnya dalam istilah sana mereka itu ada syirik yang di sana, yang gimana? Syirik yang di sana menyekutukan Allah di dalam apa? Af'al. Bahwasanya Allah itu wahidun, yaitu esa di dalam zat, sifat dan af'al. Tapi qadariyah mengatakan bahwasanya nanti istilah konsekuensi bahwa pendapat mereka mengatakan bahwasanya hamba itu melakukan apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Lah itulah mereka mensekutukan Allah di dalam af'al. Wasalis, adapun yang ketiga yaitu madhabu ahli sunnah, yaitu pendapatnya ahli sunnah radhiyallahu anhum wa ardahum. Wahia, siapa itu ahli sunnah? Al-firqatu an-najiyah as-salimah min jami'il bidah, yaitu kelompok yang selamat, yang sukses dan selamat dari segala bentuk kesesatan atau kebid'ahan. Al-mushtaghiluna birraddi ala jami'il firaq wa ziyaqah min ahli al-kufar wa dhalal wa tughyan. Al-mustaghiluna yang sibuk birrodi untuk menentang atau menolak ala jami'il firaq terhadap semua kelompok, waziyaghah dan semua pelenceng orang-orang yang menjamin ahlil kufri wa dhalal wa ya, dari orang kafir, orang yang tersesat dan orang-orang yang tughyan, itu istilahnya membangkang. Mengerot, yang sibuk mengerot bil hujjah as-satiyah, dengan bukti-bukti atau dengan hujah-hujah yang sangat terbuka sekali, sangat istilahnya sangat lebar luas, wal barahin, dan bukti-bukti atau
al-qati'ah dan bukti-bukti yang sangat otentik yang tidak bisa dipatahkan lagi, allati hiya amdu minas sayfil hisan. Wal musabbituna lima waradat bihi as-sunnah al-muhammadiyah, dan orang yang di sana istilahnya menetapkan apa yang sesuai dengan sunnah Nabi bihi as-sunnah al-muhammadiyah wa hiya tariqatu sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran, yaitu metode Nabi yang di sana baik ucapan, pekerjaan dan takrir. Wa ma alaiha jama'atus sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum fi wabil aqaid wa la siyama imam ahli sunnah wal jamaah asy-syaikh Abu Hasan al-Asy'ari wa atba'uhu wa man kana bi musabatihim wa imam Abu Mansur al-Maturidi wa atba'uhu wa summu ahlu sunnah wal jamaah wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha syakarallahu saliyahu. Ya, karena apa? Karena dinamakan ahlu sunnah wal jamaah karena memang dalam upaya mereka menjaga bahwasanya agama ini sesuai dengan bentuk aslinya, tidak ada perubahan dari orang-orang yang di sana melakukan pembelotan, atau itu mereka mendatangkan hujah, burhan yang pasti, burhan yang kokoh. Mereka melakukan sesuai yang apa yang ada di sunnah dan salafus shalihun. Dan di sana juga mereka mengikuti apa yang diajarkan, apa istilah dimetodekan. Bahwasanya masalah-masalah tentang seperti itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Masalah aqaid yang benar, yang lurus itu sudah ada sejak zaman itu. Akan tetapi datang belakangan Abu Hasan al-Asy'ari. Apakah Abu Hasan al-Asy'ari itu orang yang di sana membuat istilahnya madhab baru di dalam masalah aqaid? Tidak, mereka tidak membuat aqaid yang baru, akan tetapi mereka membuat sistematisnya agar kita itu mudah paham bahwasanya seperti ini loh runtutannya seperti ini loh bukti hujah-hujahnya. Begitupun Abu Mansur al-Maturidi, sehingga mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Madhabul Jabariyah, langsung kita lanjut tentang membahas madhabul Jabariyah. Karena tadi kita sudah membahas bahwasanya ada 3 kelompok yang nanti yang apa di dalam masalah afal itu ada 3 kelompok, yaitu Jabariyah, Qadariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus tahu siapa itu Jabariyah, bagaimana pendapat mereka. Madhabul Jabariyah, adapun pendapatnya Jabariyah, yaitu wujudul af'al kulluha bil qudrah al-azaliyah faqat, yaitu mengatakan bahwasanya adanya pekerjaan semuanya dengan ketentuan Allah dari zaman azali saja, min ghairi muqaranatin liqudratin hadisah, tanpa ada bersamaan, tidak ada bersamaan dengan kemampuan yang baru atau kemampuan makhluk tersebut. Jadi murni itu hal tersebut adalah ketentuan Allah, tidak ada campur tangan makhluk. Fa'imtul talimakut dima madhabul Jabariyah wal Qadariyah. Kenapa kok yang didahulukan adalah pendapatnya Jabariyah dan Qadariyah, wahuma fasidani, sedangkan keduanya ini adalah madhab yang semuanya rusak. Ala madhabi ahli sunnah wal jamaah wa huwa as-sahih, mengalahkan tentang madhabnya ahli sunnah wal jamaah, padahal itu adalah pendapat yang benar. Fal jawab, maka adapun jawabannya, qaddama madhabul Jabariyah, beliau mendahulukan madhab Jabariyah, wa huwa basitun, karena memang simple. Wa allaqa alaihi madhabul Qadariyah, kemudian ditakliki setelahnya adalah madhabnya Qadariyah listiraqina fil fasad, karena sama-sama rusaknya. Wa akhara ma kana huwa burhanan, dan mengakhirkan yang mana semestinya menjadi burhan, sebagai bukti bahwasanya mazhab yang benar adalah yang terakhir. Summa syara'a fi bayaniha biqauli fa madhabul Jabariyah yaitu wujudul af'al. Adapun madhabul Jabariyah yaitu mengatakan adanya pekerjaan, yakni al-ikhtiyariyah, yaitu pekerjaan yang normal, wal ittirariyah, dan pekerjaan yang di sana refleks. Jadi ada af'al yang ikhtiyariyah, ada af'al ittirariyah, normal dan refleks. Min ghairi farqin minhum bainaha, tidak membedakan
Kalau Jabariyah itu tidak membedakan antara itu ikhtiyariyah apa ittirariyah, min ghairi farqin minhum bainaha. Ada mereka mengatakan seperti apa? Bil kudrah al qatimah. Kalau di matanya ada kudrahnya enggak? Ada qadimahnya enggak? Enggak ya. Kalau di sini di syarahnya ada qadimahnya. Bil kudrah al-qadimah al-azaliyah faqat, dengan ketentuan yang sudah ada sejak zaman azali saja, min ghairi muqararatin, tanpa harus ada muqaranah, yakni musahabah li qadratin hadisah, tanpa ada bersamaan dengan kemampuan yang baru. Zaman minhum, karena mereka menyangka annal abda, bahwa seorang hamba itu manbaun, yaitu tempat tumbuh, yaitu liduhuril af'al, sesuatu yang di sana untuk memperlihatkan af'al. Kata mereka mempunyai persangkaan, kenapa mereka kok mempunyai pendapat yang seperti itu, bahwasanya apa yang dilakukan seorang hamba itu murni adalah ketentuan dari Allah al-azaliyah, karena mereka mempunyai prasangka bahwasanya seorang hamba itu adalah tempat Allah untuk memperlihatkan af'alnya. Jadi ketika hamba tersebut tidur, berarti Allah yang melakukan, istilahnya memperlihatkan af'al tidur terhadap, jadi manba tempat untuk memperlihatkan. Mereka menggambarkan kakhaitin mu'allakin fil hawa, itu seperti benang yang digantung di udara, yumiluhu arrih yaminan wa shimalan, yang mana ditiup angin istilahnya ke kanan dan ke kiri, ke timur, ke barat. Fal hayawanatu indahum fi af'aliha fi manzilatil zamadan. Adapun hewan kalau menurut mereka yaitu sama seperti benda mati. La tata'allaqu biha qudratuha la ijadan wa ihtira'an wa la tanawulan wa iktisabah. Yang di sana tidak ada kemampuan, tidak ada ijad, tidak ada istilahnya ikhtira', tanawul dan usaha. Jadi ya mereka mengatakan bahwasanya ya seperti itu, seperti kapas yang ditiup angin, itu adalah pendapat Jabariyah. Fala sakka annahum sakhfa'ul uqul. Bahasanya di sana sudah tidak diragukan bahwasanya mereka adalah orang yang di sana akalnya memang masih sangat terbatas sekali, min haitsu annahum khafiya alaihim al-farqu bainal harakah al-ittirariyah wal ittirariyah. Dari segi bahwasanya mereka tidak bisa membedakan mana harokat ikhtiyariyah, mana harokat ittirariyah, mana yang di sana gerakan normal, mana yang gerakan refleks. Wa hum mubtadi'atun aidan min haitsu innahum nafau mahalat taklif was sawab wal iqab syar'an. Dan juga mereka dikatakan orang bid'ah yang mana mereka menafikan di mana taklifnya kalau hal seperti itu, dan kapan nanti akan diberi pahala dan akan disiksa menurut syara. Kalau setiap orang itu bergerak semuanya adalah dengan kehendak Allah, terus kapan dia akan mendapatkan pahala dan kapan dia akan mendapatkan dosa? Hal tersebut tidak mungkin. Ini taklif, karena taklif itu apa? Ini taklif waqa'a fi syar'i bi hasabi ikhtiyarihi, karena yang namanya taklif itu terjadi di dalam syariat sesuai dengan keinginan orang tersebut, bima huwa maqdurun lil mukallaf, dengan sesuatu yang sudah dipastikan bagi orang yang mukallaf, wa fi wus'ihi adatan, dan sesuai kemampuannya secara normal, secara biasanya. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak memaksa atau membebankan kepada seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Terus ketika seseorang tersebut di sini dikatakan mempunyai kemampuan, kenapa kok Qadariyah mengatakan orang tidak mempunyai kemampuan? Nah, akhirnya hal tersebut bisa dikatakan bahwa pendapat Qadariyah yang mengatakan bahwasanya af'alul ibad semuanya adalah
af'alullah, mau kemanapun dia, mau ke arah manapun dia, mau mengerjakan apapun dia, semuanya itu adalah af'alullah. Terus ketika seperti itu, terus di mana tempat ada istilah taklifnya? Padahal Allah mentaklif para hambanya dengan kadar kemampuan. Terus di mana taklif tersebut kalau semuanya seperti itu? Hal tersebut akan ditanyakan. Ai illa matasa'uhu taqatuha bihasbid dhahir, yaitu kecuali pada sesuatu yang di sana dengan kadar kemampuan seorang hamba tersebut, bihasbid dhahir wal ada, dengan melihat dhahir dan kebiasaannya. Maka kita kemarin kenapa awal-awal kita kemarin langsung membahas al-ahkam. Kenapa kok kita langsung membahas al-ahkam? Karena di hukum itu nanti kan ada istilahnya syar'i, adi dan akli, supaya nanti kita itu ketika masuk ke pembahasan ini itu bisa membedakan mana hukum yang disebut syar'i, mana yang adi dan mana yang akli. Jangan kita campur aduk gitu loh. Tidak bisa membedakan mana yang akli dan mana yang adi dan mana yang syar'i, dicampur aduk semua, dibuat satu metode yang di sana langsung pendapat seperti ini. Hal tersebut akhirnya salah kaprah. Akhirnya kita ada istilah memahami hukum-hukum awal tersebut yang untuk landasan awal kita untuk berlanjut ke pembahasan berikutnya. Wa amma bihasbi ma fi nafsil amri, adapun kalau dipandang dari kenyataannya atau hakikatnya ayat waqif, falaisa wasbuha fi'lun minal af'al, maka tidak ada istilahnya, tidak ada kemampuan apapun. Ya kalau kita melihat hakikatnya ya memang seseorang itu tidak mempunyai kemampuan apapun. Tapi kalau dilihat dari segi adat atau syar'inya, nanti seseorang tersebut ada mahalut taklif, maka di sanalah yang harus dibedakan. Jam berapa ini? Sampai jam 3 ya. Wa madhabul qadariyah, sudah paham seperti apa madhab Jabariyah? Sudah paham tadi? Paham nggak? Paham. Ada yang ditanyakan madhab Jabariyah. Jadi harus tahu Jabariyah itu seperti gampangnya seperti kapas yang ditiup angin. Wa madhabul qadariyah, adapun madhabnya qadariyah yaitu wujudul af'al al-ikhtiyariyah fil qudrah al-hadisah faqat. Bahwasanya mengatakan wujudul af'al, adanya pekerjaan al-ikhtiyariyah yang normal atau keinginan itu bil qudrah al-hadisah faqat, hanya dengan kemampuan dia atau kemampuan makhluk itu saja. Mubasyaratan atau tawaludan, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Tawaludan atau secara nanti pekerjaan seperti melempar anak panah, memanah itu kan tidak langsung dia, tapi melalui busur, itu istilah tawaludan. Mubasyaratan kalau langsung dia bergerak ya, atau dia jalan itu kan mubasyarah, dia bergerak secara langsung. Kalau yang tidak langsung gambarannya tawaludan, seperti dia memanah. Padahal terlemparnya anak panah itu kan karena adanya busur. Hal-hal tersebut istilahnya tawaludan. Wa madhabul qadariyah, siapa itu qadariyah? Majusi hadhil ummah wa khusuma'ullah. Qadariyah yaitu adalah majusinya umat ini. Ternyata di dalam umat ini ada majusinya, yaitu orang Qadariyah. Wa khusuma'ullah, dan orang yang di sana menentang Allah fil qadar, di dalam masalah qadar atau ya ketentuan. Fi syahadati hadisin, dengan bukti hadis atau dengan istilahnya ada bukti hadis. Yunada yaumal qiyamah liyakum khusuma'ullah, di hari kiamat nanti itu ada suara seperti ini, ada panggilan liyakum khusuma'ullah, yang memusuhi Allah sebaiknya berdiri, yang menentang Allah sebaiknya berdiri. Fayaqumu al-qadariyah, kemudian orang Qadariyah lah yang berdiri. Li'tiqadihim, karena apa?
Kenapa kok tidak dengan Qadariyah? Dan kenapa juga diistilahkan dengan istilah Majusi? Li'tiqadihim, karena mereka mempunyai keyakinan annal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu yakdir ala ma yujiduhullah, mampu untuk mewujudkan apa yang diwujudkan Allah ma'akarohatihi lahu, walaupun dia itu tidak suka tentang masalah tersebut gitu. Jadi mereka itu mempunyai keyakinan bahwasanya Qadariyah itu mempunyai keyakinan bahwasanya seorang hamba itu mampu untuk melakukan apa yang dilakukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Falazimahum ayyaqa fi mulkihi. Maka ini menuntut istilahnya mereka terjerumus di dalam wilayahnya Allah, di dalam mulkihi, mala yurid, sesuatu yang di sana tidak mestinya terjadi. Karena apa? Allah itu kan mempunyai af'al. Istilahnya tadi kan wujud apa? Wahidun fil af'al. Kenapa kalau seseorang hamba itu bergerak tidak dengan ketentuan Allah, terus geraknya dengan kehendak hamba tersebut sendiri, berarti ada af'al yang di sana menandingi af'alullah. Maka istilah tersebut syirkun fil af'al. Kalau seorang hamba itu bisa bergerak istilahnya bisa bergerak sendiri, bisa melakukan apapun sendiri, bisa menciptakan af'alnya sendiri, berarti ada pencipta selain Allah, yaitu makhluk, seorang hamba, seseorang manusia yang di sana dia menciptakan pekerjaannya sendiri, berarti ada pencipta selain Allah, dan juga ada af'al yang selain af'alullah. Paham? Apa susah? Wujud dan ai istiraq. Wujud diartikan istiraq, yaitu menciptakan. Istiraqul af'al atau menciptakan sebuah pekerjaan al-ikhtiyariyah, yang bersifat ikhtiar atau normal keinginan. Wahia allati la tahsulu fi halil ittirar illal af'al, yang mana ikhtiariyah yang tersebut adalah sesuatu yang di sana tidak bisa terjadi di dalam keadaan ittirar. Kalau ittirar itu kan refleks, kalau ikhtiariyah ya seperti yang kita pahami. Bil qadar al hadisah, bil qudrah al hadisah, dengan kemampuan yang baru. Wahia allati khalaqallahu ta'ala lil hayawan ala sabilil istiqlal. Nah, itu istilah tersebut Allah menciptakan untuk dengan cara tersendiri. Wa huwa makna qaulihi faqat, itu adalah yang mereka maksud dengan istilah faqat. Apa istilah faqat? Wa laisa lil maula tabaraka wa ta'ala fiha ikhtira'un indahum. Nah, maka mereka menambahkan istilah faqat karena Allah tidak ada campur tangannya. Walaisa lil mutawalla tabaraka wa taala fiha ikhtira'un, tidak membuat indahum. Wa innama alladhi yujid, wa innama alladhi yujid subhanahu wa ta'ala fiha ma la yatayassar minha alaihim. Hanya saja Allah menciptakan sesuatu yang di sana tidak mudah kepada mereka, kal alwan wa tu'u marwa'i wa harakatil irti'as wa nahwi dzalik. Hanya saja kata mereka bahwasanya Allah menciptakan sesuatu yang di sana ya mereka tidak bisa melakukan, seperti alwan, tu'u, makanan, warwa'i wa harakatil irti'as wa nahwi dzalik. Mubasyaratan, istilah mereka mengatakan secara langsung itu seperti apa gitu loh. Bahwasanya yang namanya pendapat Qadariyah mengatakan bahwasanya af'al ikhtiyariyah bil qudrah al hadisah faqat, secara langsung yang seperti apa? Wa huwa ma yujadu minal af'al ikhtiyariyah fi mahalli quwwatihi, yaitu sesuatu yang di sana ditemukan dengan af'al ikhtiyariyah tersebut karena adanya kekuatan. Mereka melakukan pekerjaan
tersebut, pekerjaan hal-hal yang mereka inginkan tersebut, karena mereka mempunyai kekuatan. Kata mereka seperti itu. Kaqiyamihi wa qu'udihi wa masyihi wa maji'ihi wa harakatil yadin al-mukhtar, masalah seperti kaqiyami, seperti berdiri, wa qu'udi, seperti duduknya mereka, wa masyihi, dan berjalan, wa maji'ihi, datang, wa harakatul yadil al-mukhtar, menggerakkan tangan yang mereka kehendaki sendiri. Contohan saja, masalah saja ini. Wa bainal fi'li alladhi yujadu kharijan an mahaliha, dan antara pekerjaan yang di sana ditemukan di luar hal tersebut, karamyi bil hajar, seperti melempar batu, wa darbi bisayf wasahm barramni wa nahwu dzalik. Fa hadhil af'al mutawalladatun an indahum biwasitati ikhtiyarihi. Maka mereka istilah mubasyaratan atau tawalludan, baik secara langsung mereka lakukan atau tawalludan atau secara tidak langsung. Maka pendapat Qadariyah tersebut mengatakan setiap apapun yang dilakukan seseorang, maka itu dia sendiri yang melakukannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Wala syakka annaha mubtadi'atun mutanaqiduna lima dalla alaihi al-aqlu min wujudi infiradihi ta'ala. Tidak bisa diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang yang melakukan kebid'ahan, mubtadi'ah, mutanaqiduna lima dalla, menentang pada apa yang ditunjukkan oleh akal, yaitu apa? Yaitu wujud infiradihi ta'ala, yaitu Allah wajib esa fi istira'i jami'il kainat, dengan apa? Dengan menciptakan semua hal-hal yang mungkin, ibtidaan bila wasithah, langsung tanpa melalui perantara. Allah menciptakan apapun, jami'ul kainat itu tanpa melalui perantara, langsung Allah sendiri yang melakukannya. Ala bima syaa jalla wa ala, sesuai apa yang dikehendaki Allah. Dan juga orang Jabariyah itu wa munaqiduna aidan, dan juga orang yang menentang terhadap apa? Madalla alaihi alkitab wa sunnah, apa yang sudah diberitahukan kitab, apa yang telah diarahkan kitab, yaitu Al-Quran dan sunnah. Wa waqa'a alaihi ijma'us salafil ummah, dan menentang apa yang telah menjadi kesepakatan ulama-ulama dahulu min annahu la khaliqa illallah, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah yang menciptakannya. Wa anna masya Allah subhanahu wa ma lam yasha lam yakun, apapun yang Allah kehendaki pasti ada, kalau tidak dikehendaki pasti tidak ada. Jadi pendapat Qadariyah itu bisa ditentang. Jadi Qadariyah itu bisa dipahami. Siapa Qadariyah? Yang maksudnya yang melakukan tanpa bantuan Allah. Gimana? Qadariyah kalau kita bahasakan secara simpelnya, orang yang mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa bergerak atau bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Itu adalah Qadariyah, tanpa campur tangan Allah. Jadi itu Qadariyah. Jadi manusia ketika dia bergerak kemanapun itu memang kehendaknya dia sendiri. Dia mau sukses, ya itu kehendaknya sendiri. Mau tidak sukses, itu pun juga kehendaknya sendiri. Itu adalah istilah-istilah seperti itu. Setelah Qadariyah, bahwasanya dia mau belajar, mau berjalan, ya terserah dia. Mau tidak berjalan, ya terserah dia. Memang dia yang berkehendak, dan dia mempunyai kemampuan. Itu kata orang Qadariyah. Bahwasanya secara hakikatnya mereka mengatakan seperti itu. Sehingga mereka itu dikatakan majusi hadhil ummah, majusinya hadhil ummah. Karena apa? Karena mengatakan seperti itu, bahwasanya kalau kesimpulan yang kita bisa simpulkan, bahwasanya setiap orang itu bisa melakukan apa yang dia keinginkan, berarti dan dia juga yang menciptakan pekerjaannya, maka ada pencipta selain Allah, berarti ada manusia yang di sana menciptakan pekerjaannya sendiri, dan ada juga af'al yang selain af'alul
af'alullah, bahwasanya Allah ada tandingannya di dalam masalah af'al. Walaupun di dalam masalah zat mereka tidak mengatakan Allah itu punya tandingan, dalam masalah sifat Allah tidak ada tandingannya, tapi kenyataannya dalam masalah af'al mereka menyatakan bahwasanya manusia bisa bergerak sendiri, bisa berupaya sendiri. Sudah capek. Kita lanjutkan sampai madhab ahli sunnah, nanti kita selesaikan. Wa madhab ahli sunnah, kalau pendapatnya ahli sunnah itu gimana? Kalau ahli sunnah seperti ini, wujudu af'al kulliha bil qudrah al azaliyah faqat. Setiap pekerjaan itu semuanya dengan ketentuan dari zaman azali saja. Hanya saja ma'a muqaranatil af'al al ikhtiyariyah li qudratin hadisah la ta'thira laha wala mubasyaratan wala tawalludan. Jadi seperti apa ahli sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan setiap apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah dari zaman azali. Ketika kita pandang dari satu sisi ini, berarti ahlu sunnah mengambil pendapatnya Jabariyah. Terus ada ma'amu qoranatil af'al ikhtiyariyah liqadrin hadisah. Kalau sampai hadisah saja berarti itu sebagian dari pendapatnya Qadariyah. Hanya saja ada embel-embel tambahan la ta'thira laha. Di dalam masalah dia mempunyai kemampuan baru ini tidak ada pengaruh apapun. La mubasyaratan wa la tawalludan. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Wa madhabu ahli sunnah, adapun pendapatnya ahli sunnah wa huwa al-haq, yaitu wujudu yakni ikhtira' wa ijad wa khalqu wa insya'ul af'al, yaitu melakukan menciptakan sebuah pekerjaan yakni af'alil hayawanat sampai saya bisa lurus sudah hilangnya. Yakni yang dimaksud af'al tersebut adalah af'alnya hayawan kulliha, semuanya ikhtiyariha wa tiroriha, baik di sana ikhtiyariyanya ataupun ittirornya, baik di sana normal ataupun refleksnya, itu bil qudrah al-qadimah, itu dengan ketentuan yang sudah ada di zaman azali al-azaliyah as-sarmadiyah. Faqat saja semua apa yang dilakukan hamba itu adalah sudah ada programnya di sana. Jadi istilah sebenarnya kalau kita simpelnya sudah ada programnya dari sana. Tambah saja ketika program itu tidak diklik, itu tidak akan bisa terprogram. Jadi sudah ada programnya, sudah ada ketentuannya, sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman sana. Ma'a muqaranatil af'al, itulah tambahannya. Ini kita bahas dulu. Faqat ai laisa illa dunal qudrah al hadisiyah. Tidak ada kemampuan yang baru. Id laisa laha ta'sirun biwajhin minal wujuh. Karena apa? Qudrah hadisiyah itu tidak mempunyai pengaruh apapun. Bal hiya aradun makhluqun li maulana jalla wa ala. Justru malah dia qudrah hadisiyah itu adalah sifat ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang adimu fi kulli waqtin wahid, yang di sana tidak ada, terkadang ada fi kulli waqtin wahid wa yatajaddad amsaluhu muddata baqail jarab, itu selalu terjadi, selalu baru menjadi hal-hal yang berkembang atau yatajaddad. Contoh-contoh tersebut selama jirim atau benda-benda itu masih ada. Fala mu'athir fil qudrah illallah, tidak ada yang bisa mempengaruhi dengan kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala mujida li af'al illallah ta'ala faqat, dan juga tidak ada yang mewujud menciptakan suatu pekerjaan apapun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Maka istilah faqat di sini itu adalah semuanya murni Allah yang membuat. Tidak ada orang, tidak ada sesiapapun yang bisa membuat. Walaupun kamu bergerak itu memang Allah yang menciptakan, hanya saja itu ada istilah muqaranatul af'al al-ikhtiyariyah.
Ma'a muqaranah yakni musahabatil af'al al-ikhtiyariyah, yaitu bersamaan dengan pekerjaan ikhtiariyah, pekerjaan yang normal, dunal ittirariyah, bukan yang di sana refleks, bil muwafiq wal muhalif, dengan sesuatu yang sesuai atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Ala annaha makhluqatun lillah, bahwasanya semua itu adalah makhluk Allah. La kasbalil hayawan lil hawan lil hayawani fiha. Susah ini. Kenapa ini? Haus. Yang mana tidak ada upaya bagi hewan untuk hal tersebut. Likudratin hadisah, karena adanya kemampuan yang baru. Maksud dengan kemampuan yang baru itu seperti apa? Yakni masbuqatun bil adam, yakni yang dimaksud dengan kemampuan yang baru yaitu memang sebelumnya tidak ada, baru dia melakukan seperti ini, namanya hadisah. La ta'siro, yakni ihtira alaha, yang tidak ada pengaruh apapun, yang tidak ada pengaruh apapun terhadap af'al ikhtiyariyah tersebut. Wahaihata anna dzalik jauh sekali. Haihata itu artinya jauh sekali annal hadzalik, hal itu seperti itu, seperti yang disangkakan seperti yang orang-orang Qadariyah dan yang lainnya. Wa ya haliful ajzi al-am wal iftikar al-dzati ala sabilid dawam. Terus ketika muqaranah ma'a muqaranatil af'al al-ikhtiyariyah liqadrin hadisah la ta'sira laha, terus la mubasyaratan wala tawalludan. Apa yang dimaksud tidak secara langsung itu seperti apa? Wa huwa ma yujadu fi mahalli quwwatihi ka harakatihi wa sakanatihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa mashyi wa jarihi wa ghairi dzalik. Secara tidak langsung pun dia tidak bisa, yaitu walaupun dia itu istilahnya mempunyai kekuatan, tapi yang di sana wa huwa ma yujad fi mahalli quwwatihi, istilahnya dia mempunyai kekuatan seperti dia bisa bergerak, diam, berdiri, duduk, berjalan dan yang lain-lainnya, itu tidak secara langsung. Bahwasanya dia bisa bergerak, bisa berdiri, tidak jalan yang lain-lainnya, itu tidak mempengaruhi secara langsung pada hal tersebut. Hal tersebut yang berpengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kama annal hayawan la ikhtira'a lahu fi af'alihi mubasyaratan. Sebagaimana hewan itu tidak bisa menciptakan pekerjaannya secara langsung. Kadza la ikhtira'a lahu tawalludan, juga tidak bisa secara tidak langsung, ya secara langsung saja tidak bisa, bagaimana kalau tidak langsung. Wa huwa ma yujadu kharijan. Apa itu tawalludan? Tawalludan yaitu sesuatu yang ditemukan di luar kekuatannya, qaddar bisayfi wa ramhi wal hajar, seperti memukul atau memukul dengan menggunakan pedang, tombak, batu dan yang lain-lainnya. Fahadhil af'al hadisatun ghairu muhtasibatun lil al-abdi. Semua pekerjaan ini adalah pekerjaan baru yang di sana tidak ada upaya, tidak ada usaha tidak mampu bagi seorang hamba itu melakukan usaha tersebut. Li'anna kharijatun an mahalli qudratihi, karena itu dia tidak keluar dari kekuatannya. Yang di sana ada tombak itu bisa melayang. Melayangnya tombak itu adalah dari apa? Sana saya lempar, ya itu kan adatnya saja. Kamu melempar, ketika melempar sesuatu itu terbang. Tapi kalau Allah berkehendak ketika kamu melempar sesuatu kok tidak terbang, ya itu berarti kamu tidak memberi pengaruh apapun. Yang sudah kita kemarin kita bahas tentang masalah hukum adi dan hukum yang lain-lainnya. Seperti contoh hukum adi itu, kalau api itu membakar, tapi ada api yang tidak bisa membakar, seperti contohnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena kalau dilihat dari adatnya api itu bisa membakar, tapi pembakarnya api itu la ta'thira laha, dia itu tidak memberi pengaruh apapun. Sebenarnya tidak ada pengaruh apapun. Nyatanya Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, tapi harus diingat kebiasaannya api itu memang membakar. Itu dilihat dari segi adatnya. Kalau hakikatnya api tidak bisa membakar. Yang memberi pengaruh membakar Allah. Ada pisau itu tidak bisa
melukai. Nyatanya ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak terluka. Itu adalah satu bukti. Tapi adatnya, lumrahnya, umumnya menurut hukum adat, pisau itu melukai. Tapi pisau itu tidak memberi pengaruh apapun, dia tidak bisa melukai, tidak menurut hakikat. Oke, maka kita membahas ada masalah hakikat, ada masalah adat, jangan dicampur aduk. Hakikatnya seperti ini, karena kamu api itu membakar, memang dilihat dari adatnya seperti itu, berarti hakikatnya seperti itu. Enggak bisa. Kalau hakikatnya itu tetap Allah yang menentukan. Kalau adatnya ya memang kita lihat seperti biasanya itu. Oke, paham yang dimaksud? Wabil jumlati, lan secara keseluruhan, secara globalnya saja, famadhabu ahli sunnah annal mujid li af'alil ibad wallah tabaraka wa ta'ala wahdah. Bahwasanya pendapat ahli sunnah mengatakan bahwasanya yang menciptakan semua pekerjaan hamba yaitu hanyalah Allah saja. Ghaira annal ikhtiyariyah minha tuqarinuha qudratul hadisah min ghairi ta'sirin laha fiha aslan. Hanya saja istilahnya, kalau masalah yang normal, pekerjaan normal, istilahnya gerakan normal, di sana itu bersamaan dengan kemampuan yang baru, kemampuan makhluk tersebut min ghairi ta'sirin laha, tanpa memberi pengaruh apapun. Wa hadhil af'al hiya allati fi wus'il mukallaf ala hasbi ma dalla alaihi asy-syar'i. Dan ini semuanya adalah sesuai dengan apa yang istilahnya kemampuan orang yang mukallaf ala hasbi ma dalla alaihi asy-syar'i, seperti apa yang disebutkan oleh syara. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah itu memberikan memberikan beban kepada seseorang dengan kadar kemampuannya, berarti Allah menghendaki istilahnya seseorang itu ada usahanya, ada laha maka sabatu alaiha, maka sabat harus ada usahanya. Tapi kalau dipandang dari segi hakikat bahwa semua usaha yang dilakukan itu adalah Allah yang menentukan. Tapi kalau dipandang dari segi syar'inya bahwasanya itu harus ada usahanya, maka nanti harus ada istilahnya usaha yang muqaranah, tapi yang di sana upaya tersebut tidak memberi pengaruh apapun. Ada usahanya, yang mana usaha tersebut tidak memberi pengaruh apapun. Ai illa ma tasa'uhu taqatuhu, yaitu sesuatu kecuali pada sesuatu yang di sana dimampui atau sesuatu yang seseorang itu mampu. Bihasbil dhahir wal ada melihat dari sisi dhahir dan kebiasaannya. Amma bihasbi ma fi nafsil amri ay fil waqi, adapun ketika dipandang dari kenyataan dan hakikatnya, falaisa fi wus'iha fi'lun minal kalau dipandang dari segi hakikat, maka tidak ada seseorang pun yang bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa berusaha apapun, semua yang menciptakan Allah. Maka istilahnya orang ahlus sunnah wal jamaah itu menggabungkan masalah af'al itu bi'tibaril haqiqah wa i'tibaril syar'i atau adatnya. Kalau orang-orang selain kita ahli sunnah wal jamaah memandang bi'tibaril haqiqah, baik itu jabariyah ataupun qadariyah, semuanya memandang bi'tibaril haqiqah. Wala la yuqalu al-jabru lazimun li ahli sunnah haitsu lam yaj'alu lil abdi ta'siran fi af'alihi. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa disimpulkan bahwasanya terpaksa atau jabr keterpaksaan itu juga menghinggapi pada ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Min haitsu lam yaj'alu lil abdi ta'siran li af'alihi, yang mana dipandang dari sisi bahwasanya seorang hamba itu tidak memberi pengaruh apapun terhadap apa yang dia lakukan.
Li'anna naqul, karena kita mempunyai pendapat seperti al-jabru al-mahdur huwa al-hissi kama dhahaba ilaihi al-jabariyah. Adapun al-jabru al-mahdur itu jabr yang mahdur, yang berbahaya, yaitu jabr yang hissi, sebagaimana yang orang Jabariyah berpendapat. Kalau Jabariyah mengatakan baik orang tersebut melakukan itu dengan setelah apapun, semuanya terpaksa, semua terpaksa karena apa? Karena itu adalah ketentuan Allah, baik itu secara nyata ataupun secara hakikat, tidak membedakan antara hakikat dan artinya secara zahirnya. Itulah orang Jabariyah. Berbeda dengan kita memandang hakikatnya, juga memandang kebiasaannya. Kalau kita memandang hakikatnya la taksiro, kalau kita memandang kebiasaannya, maka ada tuntutan bahwasanya kita harus ada usaha sehingga nanti kita diberi pahala, diberi hal-hal yang di sana. Kalau kita melanggar sesuatu maksiat akan mendapat siksa dan yang lain-lainnya seperti itu. Wa amal akli, kalau dipandang segi akalnya, wa huwa salbul khalqi anil aql, yaitu mencabut kemampuan dari seorang hamba. Kalau dipandang akalnya, bahwasanya hamba itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apapun. Fawa mutawajjihun ala jami'il firaq wa la yadur. Kalau hal masalah ini itu mengarah pada semua kelompok. Hal ini tidak apa-apa. Kalau di sana masalah secara akalnya, bahwasanya makhluk itu tidak bisa melakukan apapun. Dalam masalah ini mengarah ke semua kelompok, baik itu Jabariyah ataupun Ahlus Sunnah. Bal huwa iman, dan justru inilah yang dinamakan iman. Yang terakhir, wa amal kasbu. Wa amal kasbu, apa itu kasbu? Fa huwa ibaratun, namanya ada istilah ketika usaha, nanti harus ada istilah kasbu usaha. Kalau kamu istilah tidak mampu seperti ini, tapi ada istilah kasbu yang namanya usaha. Wa amal kasbu wa ibaratun an ta'alluqil qudrah al hadisah fil maqdur fi mahalliha min ghairi ta'siri. Apa itu kasbu? Ungkapan dari hubungan antara kudrah yang baru dengan kemampuan sesuai batasnya tanpa pengaruh apapun. Itu adalah kasbu, yaitu kasbu ungkapan dari sesuatu yang di sana berhubungan dengan kemampuan yang baru, yaitu dengan adanya kemampuan sesuai porsinya tanpa ada pengaruh apapun. Fi mahaliha, ya sesuai yang porsinya lah, sebagaimana kalau makhluk manusia seperti apa kemampuannya. Wabil jumlah, secara kesimpulan, madhabu ahli sunnah mujadibun lil madhabaini al-fasidaini. Secara kesimpulan atau secara globalnya, pendapat ahli sunnah itu sebenarnya bersampingan dengan pendapat kedua madhab yang rusak ini, kedua madhab yang fasid ini. Li'annahum jama'u bainal haqiqah wa syariah. Karena apa? Karena ahli sunnah wal jamaah itu menggabungkan antara hakikat dan syariah. Wa salimu bi taufiqillah min bid'atil fariqaini, dan ahli sunnah itu bisa terselamatkan dengan pertolongan Allah dari apa yang dilakukan oleh dua kelompok yang tersesat. Li'annahum janabu al-jabariyah bi taqsimihim al-af'al ila qismal ikhtiyariyah wal intirariyah wa annal ula maqduratun lil abd, bima'na anna lahum qudrah hadisah tuqarinu tilkal af'al al-ikhtiyariyah wa ta'allaqu biha min ghairi taksirin. Wa janabu aidan al-qadariyah, dan juga bersandingan dengan Jabariyah, li'annahum lam yaj'alu tilkal qudrah al-hadisah al-makhluqah lillah fil hayawanat ta'tsiran al-battah fi atharin ma. Nah, itu bersandingan dengan pendapatnya Jabariyah, karena mereka istilahnya menggunakan istilah qadar al-qudrah al-hadisah, hanya saja al-qudrah hadisah yang tidak memberi pengaruh apapun. Bidalil burhanil wahdaniyah wa wujubi umumil qudrah wal iradah li jami'il mungkinat, dengan bukti bahwasanya Allah itu esa di dalam masalah apapun dan pekerjaan apapun itu. Wa dalla alaihi alkitab wa sunnah wa ijma'ul ummah.
Walamma arafna bid-darurah, ketika sudah mengetahui secara pasti ada istiwa'il af'al bin nisbah ilaina istija min adli hadza ila bayani ma'nal kasb, maka kita membutuhkan mengetahui apa itu arti kasb, penjelasan kasbu itu apa. Alladzi huwa mahallut taklif asy-syar'i, yang mana kasbu itu yang menjadi sasaran atau taklif syar'i atau beban syariat. Wa huwa alladzi ju'ila amaratan 'ala shawab wal iqab, yang mana menjadi tanda bahwasanya itu adalah diberi pahala ataupun disiksa, wal madhi wad dam asy-syar'iyaini. Faqala ammal kasbu, apa itu kasbu? Abbar bil kasbu duna ta'alluq, menggunakan ungkapan istilah kasbu bukan yang ta'alluq, tabarrukan bil Qur'anil azim bi qaulihi ta'ala, karena memang tabarrukan dengan Al-Qur'an Al-Azim pada firman-Nya Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Fa in qulta, ketika kamu ditanya mal farqu bainal kasbi wal iktisab, apa perbedaan antara kasbu dan iktisab? Di sana ada ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Fal jawab al kasbu tahsilun ala ayyi wajhin kan, yang dinamakan kasbu yaitu menghasilkan dengan apapun, yaitu tanpa usaha yang biasa-biasa saja, dengan cara yang normal-normal saja. Wal iktisab al mubalaghah wal ihtimal fihi, kalau iktisab itu berusaha semaksimal mungkin. Fafil ayat tanbihun ala lutfillahi ta'ala bi khalqihi, dalam ayat ini memberitahu bahwasanya Allah itu maha pengasih alam, maha halus dan maha lembut. Fa asbatalahum sawabul fi'li ala wajhin kan, memberi pahala pada pekerjaan apapun. Wa illam yasbit alaihim iqabul fi'li ila ala wajhi mubalaghah wal ihtimal, akan tetapi tidak memberikan siksaan kecuali di sana dengan orang tersebut berupaya dengan sungguh-sungguh ketika dia mau melakukan maksiat, selagi masih niat saja itu belum dicatat sebagai ahli maksiat, kecuali dia sudah melakukan maksiat tersebut, merealisasikannya dalam bentuk pekerjaan. Berbeda dengan masalah kebaikan, ketika dia niat maka niatnya pun sudah dicatat sebagai amal baik, melangkah ditambah lagi dan seterus. Bahwa ibaratun, istilah kasbu itu adalah ibarat ungkapan ay takbirun an ta'alluqil qudrah al hadisah, yaitu ungkapan tentang apa? Tentang hubungan kemampuan yang baru. Ihtaraza bihi min ta'alluqil qudrah al qadimah. Ketika ada istilah qudrah al hadisah, mengecualikan qudrah al qadimah. Fala yuqalu fi kasbun, pada masalah qudrah qadimah itu tidak bisa dikatakan kasbun, bal huwa ihtira'un. Kalau yang hubungannya dengan qudrah qadimah itu dinamakan ihtira'. Kalau yang berhubungan dengan qudrah al-hadisah dinamakan kasbun. Diingat-ingat ya, ihtira' itu hubungannya ini sebagai diingat-ingat, nanti intinya nanti ada di situ. Kenapa istilah kasbun? Kalau kamu mengatakan kasbun berarti ta'alluqnya dengan qudrah hadisah. Kalau ihtira' itu ta'alluqnya dengan qudrah qadimah, berarti qudrah qadimah berarti ketentuan yang telah Allah tetapkan di zaman azali. Wa taraza bil maqdur fi mahaliha, mengecualikan pada istilah maqdur fi mahaliha, apa yang dikecualikan? Ai fi mahalil qudrah minal fil, apa? Alladzi kharaja fi mahalil qudrah, sesuatu yang di sana keluar dari batas kemampuan. Ya, mengecualikan sesuatu yang di sana dengan istilah fi mahaliha ini mengecualikan sesuatu yang di batas kemampuan atau mahalil qudrah. Karramni bil hajarah wa darbi bisayf wa ramni wal qatl wal jarh wa nahwi dzalik. Walamma kanat hadhil af'al kharijatan an mahalil qudratihi ghairu muktasibatin lil abdi wa kanat makhluqatan inda kasbi adatan jara fiha at-taklif was-sawab wal iqab. Ketika pekerjaan ini keluar dari batas kemampuan ghairu muntasibatan lil abdi wa kanat makhluqatan inda kasbihi, dia bisa secara adat ya. Ketika ada sesuatu kemampuan pekerjaan yang di sana di luar kemampuannya
dan dia memang tidak bisa melakukan, bahkan makhlukatan inda kasbi adatan, yang mana pekerjaan tersebut dikatakan pekerjaan dia secara adat, maka jaro fiha at-taklif wasawab wal iqab. Maka disinilah tempat adanya istilahnya beban syariat, yaitu adanya nanti pahala, ada istilah siksa ya, karena dipandang dari kasbunya tersebut. Wahtaraza biqaulihi min ghairi ta'sirin. Istilah ghairi ta'sirin ini mengecualikan mimma ta'taqiduhu al-qadariyah, mengecualikan apa yang dikatakan oleh orang qadariyah. Siapa qadariyah? Yaitu majusi hadhil ummah, min anna ta'alluqal qudrah al-hadisah bil af'al innama huwa ta'alluqu ihtira'un wa ta'sirun. Nah, karena apa? Pendapat orang qadariyah bahwa ta'alluqul qudrah al-hadisah bil af'al innama huwa ta'alluqu ihtira'. Apa beda ihtira' dengan kasar? Sudah disebutkan di atas. Maka inilah perbedaannya antara ahlu sunnah dan qadariyah. Wa ta'sirun la ta'allaqa iktiranin wa la dilalatin 'alal af'al. Fa in qulta, ketika kamu ditanya hal yuqal, apakah bisa dikatakan seperti ini, al-maqdur al-wahid dahola ala qudrataini? Apakah sesuatu yang satu perkara yang sudah dipastikan itu masuk di dalam dua kemampuan? Jawabannya seperti apa? Yakni qudratillah ta'ala wa qudratil abd. Apakah di sana satu perkara yang di sana dilakukan, atau kemampuan satu perkara yang sudah dipastikan itu berada di dua kemampuan, yaitu qudratullah wa qudratul ibad? Apakah seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Fal jawab na'am yuqal. Yang dijawab bisa seperti lakin bijihata ini mukhtalifai, tapi dengan dua arah yang berbeda. Tahta qudratillah ta'ala bijihatil khalqi, di bawah ketentuan Allah dari segi sang pencipta. Wa tahta qudratil abdi bijihatil kasbi, di bawah kemampuan seorang hamba dari segi dia yang berusaha. Faftaroko, maka itulah perbedaannya. Paham? Antara ahli sunnah, qadariyah dan jabariyah semua bisa membedakan. Kalau sudah paham, berarti alhamdulillah cukup sekian pembahasan kita hari ini, dan insya Allah kita akan membahas pembahasan berikutnya adalah muqaddimah as-salisah. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan setelah ini, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum.